Siapkan tisu kalian, karena rahasia terbesar Ressa Rosano akhirnya pecah di podcast Denny Sumargo. Selama ini, kita hanya melihat kemewahan dan senyumnya di panggung. Tapi, siapa sangka, ada luka menganga tentang sosok ibu kandung yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, Ressa membongkar identitas asli sang ibu yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Sebuah pengakuan jujur yang membuat Densu sampai terdiam 1000 bahasa. Apakah ini akhir dari pencariannya atau justru awal dari konflik baru yang lebih pelik? Simak pengakuan paling jujur abad ini yang akan mengubah cara kalian memandang arti sebuah keluarga. Dunia hiburan seketika terdiam saat Ressa Rosano melangkah masuk ke studio Curhat Bang milik Denny Sumargo. Atmosfer ruangan yang biasanya penuh canda mendadak berubah menjadi sangat berat dan penuh ketegangan emosional. Ressa, yang selama ini dikenal publik sebagai sosok ceria dengan karir yang cemerlang, tampak membawa beban yang sangat besar di pundaknya. Di hadapan kamera yang merekam setiap gerak-geriknya, ia menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan sisa keberanian terakhirnya. Ini bukan sekedar wawancara promosi biasa, melainkan sebuah panggung kejujuran di mana ia siap menelanjangi rahasia hidupnya yang paling kelam. Publik pun bersiap menyaksikan runtuhnya tembok rahasia yang selama ini ia bangun sangat kokoh. Selama bertahun-tahun, Ressa Rosano telah mengunci rapat identitas aslinya dari jangkauan sorotan media dan rasa penasaran penggemar. Namun, di hadapan Denny Sumargo, ia memutuskan untuk membuka kotak Pandora yang berisi misteri tentang ibu kandungnya sendiri. Pengakuan ini meluncur seperti air bah yang tak lagi bisa dibendung oleh bendungan kepalsuan. Ia menceritakan betapa sulitnya hidup dalam bayang-bayang pertanyaan tentang asal-usul yang tak pernah terjawab secara tuntas oleh keluarga besarnya. Keputusan untuk bicara ini adalah sebuah pertaruhan besar bagi reputasi dan kedamaian jiwanya. Namun bagi Ressa, menanggung beban kebohongan jauh lebih menyakitkan daripada menghadapi reaksi keras publik yang mungkin akan muncul setelah ini. Dengan suara yang sesekali bergetar hebat, Ressa mulai menggambarkan potongan masa kecilnya yang terasa sangat sunyi dan gersang. Ia tumbuh tanpa kehadiran sosok wanita yang seharusnya memberikan dekapan hangat dan kasih sayang yang tulus setiap harinya. Setiap kali melihat anak-anak lain digandeng oleh ibunya, Ressa hanya bisa menelan ludah dan menyimpan rasa iri di dalam relung hatinya yang terdalam. Ia merasa seperti sebuah kepingan puzzle yang hilang, mencari-cari di mana letak rumah yang sesungguhnya. Luka pengabaian itu ternyata tidak pernah benar-benar sembuh, meski ia kini telah bergelimang harta dan popularitas. Masa lalu yang pahit itulah yang akhirnya membentuk karakter kerasnya dalam bertahan hidup. Kejutan terbesar muncul saat Ressa akhirnya menyebutkan siapa sebenarnya wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini. Identitas sang ibu kandung ternyata sangat jauh dari ekspektasi masyarakat selama ini, memicu gelombang kejut yang luar biasa di media sosial. Ada lapisan realitas yang sangat kontras antara kehidupan glamor Ressa di Jakarta dengan kehidupan sang ibu yang selama ini tersembunyi. Fakta ini meruntuhkan semua spekulasi liar yang pernah beredar mengenai silsilah keluarganya yang dianggap bangsawan atau konglomerat. Ressa mengungkapkannya dengan penuh rasa hormat, namun tetap jujur pada kepahitan yang ada. Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa status sosial tak pernah bisa menghapus ikatan darah. Banyak pihak bertanya-tanya mengapa Ressa baru memilih saat ini untuk membongkar rahasia pribadinya yang sangat sensitif tersebut. Kepada Denny, ia mengaku sudah sangat lelah terus-menerus memakai topeng kebahagiaan yang tidak utuh di depan kamera setiap harinya. Ada desakan batin yang sangat kuat untuk berdamai dengan masa lalu sebelum ia melangkah lebih jauh dalam jenjang karir dan kehidupan pribadinya. Ia merasa kejujuran adalah satu-satunya kunci untuk mendapatkan kemerdekaan batin yang selama ini ia idam-idamkan. Ressa tidak lagi peduli dengan resiko kehilangan penggemar atau kontrak kerja, karena menurutnya integritas diri jauh lebih berharga daripada segalanya. Keberaniannya ini pun menuai decak kagum sekaligus rasa haru. Ressa secara terbuka memaparkan bagaimana perjuangannya melawan trauma psikologis akibat tidak adanya pengakuan dari sang ibu selama ini. Ia sering merasa tidak layak dicintai dan selalu dihantui oleh ketakutan akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya dalam hubungan asmara.
Setiap nada sedih yang ia nyanyikan di atas panggung ternyata merupakan manifestasi dari teriakan batin yang tak pernah terdengar. Trauma ini sempat membuatnya terjatuh ke dalam lubang depresi yang cukup dalam, di mana ia meragukan harga dirinya sendiri sebagai manusia. Denny Sumargo tampak sangat berempati mendengarkan setiap rincian perjuangan mental yang harus dilalui Ressa seorang diri, tanpa dukungan keluarga inti yang lengkap. Sebagai seorang host yang berpengalaman menghadapi berbagai kisah hidup, Denny Sumargo tampak sangat tersentuh dengan kejujuran Ressa. Ia memberikan ruang yang sangat luas bagi Ressa untuk mengekspresikan kesedihannya tanpa sedikit pun rasa menghakimi atau menyudutkan. Momen saat Denny hanya terdiam sambil menyodorkan tisu menjadi salah satu potongan klip yang paling banyak dibagikan karena menunjukkan empati yang murni. Denny mengakui bahwa kisah Ressa adalah salah satu yang paling berat yang pernah ia dengar di sepanjang sejarah podcastnya. Interaksi antara keduanya menciptakan sebuah dialog yang sangat manusiawi, di mana penonton diajak untuk belajar tentang memaafkan diri sendiri dan orang lain yang telah memberi luka. Meski menyimpan banyak kepahitan, Ressa Rosano menegaskan bahwa ia tidak memiliki dendam yang membara terhadap ibu kandungnya tersebut. Di dalam hatinya yang terdalam, masih terselip harapan besar untuk bisa duduk bersama dan saling mengenal kembali dari nol tanpa beban masa lalu. Ia mendambakan sebuah rekonsiliasi yang tulus, di mana kedua pihak bisa saling memaafkan dan memulai babak baru yang lebih sehat secara emosional. Ressa ingin membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak selama puluhan tahun lamanya. Harapan ini menjadi penutup yang sangat manis sekaligus menyedihkan, mengingat ketidakpastian respons yang akan diberikan oleh sang ibu di luar sana nantinya. Segera setelah podcast tersebut diunggah, kolom komentar langsung dibanjiri oleh ribuan pesan dukungan dan cinta dari para penggemarnya. Netizen merasa sangat terinspirasi oleh kekuatan mental Ressa yang berani menghadapi kenyataan pahit di depan jutaan pasang mata. Banyak orang yang mulai membagikan kisah serupa, menjadikan pengakuan Ressa sebagai wadah penyembuhan kolektif bagi mereka yang juga memiliki masalah keluarga. Ressa kini dipandang bukan hanya sebagai penyanyi yang bersuara merdu, tetapi juga sebagai simbol keberanian bagi kaum muda yang sedang berjuang mencari jati diri. Dukungan masif ini memberikan energi baru bagi Ressa untuk tetap berdiri tegak meski badai pemberitaan sedang menerjangnya. Di akhir sesi yang sangat menguras air mata tersebut, Ressa memberikan pesan yang sangat mendalam tentang apa arti keluarga yang sesungguhnya. Baginya, keluarga bukan hanya soal ikatan darah yang mengalir dalam nadi, melainkan tentang siapa yang bersedia bertahan di sisi saat kita jatuh. Ia berpesan kepada siapapun yang sedang mencari orang tua kandung mereka agar tidak pernah takut pada kebenaran yang akan ditemukan nantinya. Kebenaran mungkin akan menyakitkan untuk sesaat, namun kebohongan akan menyiksa seumur hidup jika terus dipendam dalam kegelapan. Ressa Rosano telah berhasil melewati badai batinnya dan kini ia siap menyambut fajar baru dengan hati yang jauh lebih ringan dan damai dari sebelumnya.